Assalamualaikum, Sobat Football United. Manchester is what? Manchester is red. Review Derby of Manchester. Manchester United berhasil meruntuhkan Etihad. Berhasil meruntuhkan harapan dari Manchester City dari rentetan 10 pertandingan sebelum menghadapi Manchester United ini ya, di mana dalam 10 pertandingan Pep bersama dengan Manchester City-nya hanya bisa meraih 1 kemenangan dan 2 hasil seri, dan itu berarti 7 kekalahan ya. Dan ya Manchester City tapi lebih diunggulkan, dan ini sudah gue bahas di preview. Yang menarik di pertandingan tadi bagaimana pendekatan dari Ruben Amorim, dimulai dari mengistirahatkan 2 pemain, Marcus Rashford dan juga Garnacho. Ketika video ini gue bikin, gue belum tahu nih alasannya kenapa. Apakah karena performa yang turun? Apakah karena ada situasi yang tidak cocok dengan strategi yang ingin diterapkan, atau ada masalah-masalah lain? Gue tidak ingin berspekulasi dulu, gue masih mencari informasinya. Tapi yang jelas ada pendekatan yang berbeda. Dan dari pemain yang diturunkan oleh Ruben Amorim, ini sebenarnya lebih ke situasi defensif, di mana di center back ditempatkan Matthijs de Ligt, Harry Maguire, dan juga Lisandro Martinez. Lalu Mazraoui didorong di wingback kanan dan Diogo Dalot wingback kiri. Di tengah ada Bruno Fernandes dan juga Manu Ugarte. Di depan ada Amad Diallo di kanan, Mason Mount dan juga Rasmus Højlund di depan. Di babak pertama sebenarnya walaupun Manchester United kebobolan melalui lagi-lagi ya, ini dari proses set piece yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Josko Gvardiol, Manchester United bertahan dengan sangat solid. Manchester City yang mereka lebih banyak menguasai possession di babak pertama, 53% berbanding dengan 47%. Sebenarnya juga tidak diberikan banyak kebebasan, tidak diberikan banyak ruangan ya utamanya, ataupun juga ancaman serta peluang yang terjadi di babak pertama di kotak penalti Manchester United. Manchester United dengan pendekatan dari Ruben Amorim nampaknya memang cocok, bagaimana memang lebih mengutamakan pertahanannya dulu dengan ya menahan serangan dari Manchester City. Haaland nyaris tanpa peluang. Tadi di babak pertama seingat gua adalah usaha dari Foden ya, dengan aksi individunya, keberaniannya penetrasi itu yang mengancam gawang dari Andre Onana. Selebihnya nyaris tanpa peluang. Sementara Manchester United sendiri di babak pertama tampil menurut gua terlalu hati-hati. Ketika mereka dalam posisi ingin melakukan atau dalam posisi menyerang ya, ingin melakukan menyerang, build up serangan ataupun juga transisi, sering sekali bola itu ditahan lagi. Lalu mereka berusaha untuk tidak kehilangan bola, memegang possession, dan bola ini digeser terus ke belakang sampai dengan Andre Onana lagi. Banyak sekali pendekatan seperti itu tadi di babak pertama. Dan ini tentu saja membuat keadaan dari Manchester City lebih nyaman, di mana Manchester City menurut gua tadi pun juga dengan bagus di babak pertama, utamanya dalam melakukan transisi ketika mereka kehilangan bola. Nah, dalam situasi seperti itu, gue pikir memang yang harus dilakukan oleh Manchester United adalah meningkatkan tempo permainan ketika mereka memegang bola, dan meningkatkan juga keberanian, nyali untuk melakukan tusukan-tusukan dari ya mungkin dari Amad Diallo ataupun juga dari lini tengah. Menarik juga bagaimana dengan dipilihnya pemain tadi itu di sebelah kiri tadinya ada Mason Mount ya kan, lalu Mason Mount ditarik karena ada gangguan cedera sekitar 15 menit di babak pertama mulai dan digantikan oleh Kobbie Mainoo. Serangan ini lebih banyak ditumpukan di lini sebelah kanan Manchester United, di lininya dari seorang Amad. Sementara Diogo Dalot ya hampir tidak memiliki siapa-siapa di depan, karena baik itu Mason Mount atau setelahnya Kobbie Mainoo serta Bruno Fernandes ini posisinya lebih banyak bergeser di tengah. Jadi memang Diogo Dalot lebih banyak bekerja sendiri di lini sebelah kiri dari Manchester United. Tapi kalau gue saksikan dari heatmaps-nya, ya dia cukup berimbang nih dalam melakukan menyerang dan juga bertahan ya dari seorang Diogo Dalot. Nah, di babak kedua kembali lagi Manchester United tetap solid dalam menjaga pertahanannya, dan menurut gua inilah salah satu kunci besar di mana dengan keadaan seperti itu
pemain Manchester City juga nampaknya apa ya, menurut gua menuju frustrasi untuk bisa menambah gol, sementara Manchester United di babak kedua juga meningkatkan lagi tempo permainan, agresivitas dan juga determinasi, dan mereka semakin mengancam. Ada juga aksi-aksi individu yang lebih berani mereka lakukan di babak kedua, utamanya di kotak penalti dari Manchester City. Mereka sempat mendapatkan beberapa momentum, hanya saja memang ketajaman nih belum ada di sana. Yang menarik juga bagaimana pergantian ya sebelum gol itu terjadi, bagaimana pergantian yang dilakukan oleh Ruben Amorim dengan memasukkan Anthony, Joshua Zirkzee dan juga Leny Yoro. Leny Yoro menggantikan Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee menggantikan Rasmus Højlund, dan Anthony menggantikan Noussair Mazraoui. Nah, Noussair Mazraoui sendiri menurut gua tampil fantastis di pertandingan tadi, bagaimana dia sangat disiplin sekali mengawal lini kanan dari Manchester City. Tadi gua katakan ya, Jeremy Doku nyaris tanpa peluang, nyaris tanpa ancaman. Lalu juga bagaimana lini tengah Manchester United, Manuel Ugarte kerja sangat keras sekali di lini tengah. Bruno Fernandes ada di mana-mana. Dan akhirnya usaha dari pemain-pemain Manchester United, kerja keras daripada pemain Manchester United ini membuahkan hasil. Ada kesalahan yang dilakukan oleh Matheus Nunes yang akhirnya membuat mereka harus menjatuhkan Amad Diallo ya kan, Matheus Nunes pada saat itu, dan mereka menderita penalti. Keadaan ini kalau dibilang apakah beruntung atau tidak ya, mungkin ada keberuntungan juga di sana. Tapi jangan lupa hal itu pun juga terjadi karena proses sepanjang pertandingan menurut gue dari para pemain Manchester City sendiri ya, di mana di babak kedua mereka ya juga minim ancaman. Mereka tidak bisa mencari gol kedua, di mana gol kedua itu di pertandingan seperti ini sangat penting untuk bisa killing the game. Itu mereka tidak temukan. Sementara Manchester United justru di babak kedua penampilannya meningkat lebih baik jika dibandingkan di babak pertama. Dan ya mereka membuat kesalahan, dan kesalahan itu mereka bayar mahal ya, karena ketika keadaan tadi 1-1, ini jelas merupakan pukulan, dan gol pun juga tercipta 2 menit sebelum pertandingan selesai. Lalu ya Manchester United yang menurut gua mendapatkan momentum kepercayaan diri yang lebih tinggi, mendapatkan momentum peluangnya Lisandro Martinez memberikan assist yang juga fantastis, pergerakan dari Amad Diallo, pergerakan tanpa bola dari Amad Diallo, menerima umpan dari Lisandro Martinez, satu sentuhan melewati Ederson dan berhasil melakukan finishing ke gawang Ederson yang sudah ditinggalkan ya. Ada Josko Gvardiol tadi di sana yang berusaha juga ingin menghalau tendangan dari Amad Diallo, tapi ya akhirnya Manchester United yang bermain kerja keras, determinasi tinggi, disiplin mendapatkan hadiahnya. Sementara dari kubu Manchester City, kebobolan dengan gol seperti ini menurut gua menunjukkan ini sama seperti kayak Manchester United ya kan di musim lalu ataupun di awal musim ini, kebobolan di menit-menit terakhir. Menurut gua secara dengan amatiran ya, nih analisa sedikit saja, ini menunjukkan bahwa ada hal yang tidak beres sih di dressing room secara keseluruhan, karena fokus konsentrasi tidak ada, kepercayaan diri juga. Mereka sudah unggul 1-0, tapi justru menuju akhir pertandingan ya, mereka tidak bisa menggenggamnya dengan erat. Mereka melakukan kesalahan. Bahkan menurut gua 2 kesalahan beruntun, karena gol dari Amad Diallo, gol kedua tadi itu dari Manchester United juga kalau mau dianalisa ada kesalahan-kesalahan dari lini belakang Manchester City. Tapi ya inilah sepak bola, gol peluang bisa terjadi dari mana saja. Amad Diallo tampil fantastis sekali lagi di pertandingan ini, luar biasa. 2 gol dari Manchester United, dua-duanya ada peran dari Amad Diallo, peran secara langsung. Tapi gue juga ingin memberikan kredit kepada seluruh pemain yang bekerja keras sampai dengan menit akhir ya. Semuanya menurut gue, dan spesial juga pendekatan strategi sih dari seorang Ruben Amorim, juga fantastis di Derby of Manchester. Manchester City 1, Manchester United 2, Manchester is definitely red. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.